Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi, Ibu Asrini MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan guru serta karyawan SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi yang alhamdulillah semuanya dapat hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan dapat bersilaturahmi, berkumpul khususnya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi ini yang akan dipaparkan oleh kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi, yang keempat yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu Ibu Irna Dewita dan saya sendiri Vita Krisnawati. Yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Andini. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi kepada Ibu Asrini, dipersilahkan. Terima kasih untuk membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara Guru CGP Angkatan 9, yaitu acara dari Ibu Irna dan Ibu Pita. Alhamdulillah ya, di sekolah ini ada guru CGP 3. Yang satu Ibu Emma, yang kedua Bu Pita dan Bu Irna. Semoga yang lainnya juga akan mengikuti ya. Acara hari ini tentang diseminasi aksi nyata model 4, yaitu tentang budaya positif. Sepertinya ini menarik ya materi yang akan disajikan, karena budaya positif itu di sekolah khususnya buat anak-anak sangat diperlukan. Misalnya kalau budaya positif itu contohnya yang kecil aja, yang mungkin dianggap biasa tapi itu bagus untuk diterapkan sehari-hari, yaitu sapa, menyapa bila bertemu gurunya, ketemu temannya, salam, itu budaya positif kan termasuk ya. Sesama teman juga kita harus menerapkan hal ini. Banyak sebenarnya budaya positif ya, tidak hanya itu saja. Mungkin nanti dalam pemaparan oleh Ibu Irna dan Ibu Pita kita bisa melihat apa saja sih yang bisa ditampilkan, apa saja sih yang bisa diangkat dalam budaya positif ini. Semoga kita semua yang mengikuti bisa mengambil hikmah baik dari materi ini, bisa buat diri kita juga buat yang lain. Dan semua yang mengikuti semoga bisa mengikuti dengan baik, walaupun ini di jam siang ya, tapi kita tetap semangat semuanya kan ya, semangat ya, terus mensupport teman kita agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Ibu senang sekali walaupun ini apa ya, di tengah lelahnya kita dari tadi pagi kita bertugas, tapi tetap menyempatkan diri untuk terus belajar, untuk mendengarkan materi pembelajaran yang bagus buat diri kita dan buat orang lain. Semoga kebiasaan ini bisa diterapkan selamanya di sekolah ini, dan yang belum bisa menular ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang keempat yaitu kita masuk pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari Ibu Irna dan saya sendiri Vita Krisnawati. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking ya Bapak Ibu guru, yang akan dibantu oleh Ibu Irna. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Bapak Ibu, tangannya ya, semuanya ya. Ikuti dari depan. 1, 2, ya. Terangkas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Ayo sekali lagi ya. Ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Ya, silakan duduk kembali ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking yang tadi kita
lakukan dengan ice breaking yang barusan kita lakukan, kita menjadi semangat untuk mengikuti kegiatan kita sampai akhir nanti. Oke. Pada kesempatan ini perkenalkan, ya udah kenal ya, perkenalkan saya Irna Dewita, CGP angkatan 9, akan mempresentasikan dan mendiseminasikan aksi nyata tentang budaya positif. Ya, kita sebenarnya angkatan 8 tapi pendidikannya di angkatan 9. Jadi kadang kita bingung. Enggak apa-apa. Next. Ya. Budaya positif ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Yang namanya budaya berarti segala sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau namanya budaya pasti ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik atau yang kurang baik. Nah, yang kita harapkan di sini adalah kita menghidupkan dan menerapkan kembali budaya-budaya yang memang positif, budaya-budaya baik yang ada di sekolah kita dan akan kita lestarikan. Di sini ada dari Ki Hajar Dewantara ya, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani harus memperbaiki kondisi tanah, ya, kemudian memberi pupuk, kemudian memberi air, ya. Jadi di sini petani itu adalah kita para guru, sementara murid-murid kita itu adalah tanaman kita atau padi. Kalau kita menanam padi, pasti nanti yang akan tumbuh adalah padi. Gak mungkin tumbuhnya durian, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar padi yang kita hasilkan itu adalah padi yang berkualitas? Tentu petani akan berusaha menjaga tanamannya, ya. Padinya diberi pupuk, kemudian disiangi, ya, tanaman pengganggunya dihilangkan sehingga tanaman padinya bisa tumbuh dengan baik, ya. Kemudian airnya tentu tidak lupa, ya, karena tanpa air semua makhluk hidup pasti tidak akan bisa bertahan hidup, ya. Bersama rekan CGP yang lain, kami menghadap kepala sekolah, saya dengan Bu Vita menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Serta kami telah meminta izin untuk mendiseminasikan atau mengimbaskan kepada rekan-rekan guru agar nantinya rekan-rekan guru juga bisa melaksanakan budaya positif di sini, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk bisa melaksanakannya nanti di kelas. Dan memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir nanti kita akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Ya, selanjutnya tolok ukur untuk pelaksanaan budaya positif ini. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercerminnya karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada,
berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Ya, ini adalah tolak ukurnya, nanti akan kita bahas. Mungkin ibu-ibu masih bingung ya, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini yang telah kita sebutkan. Kemudian ada menerapkan segitiga restitusi. Ya, nanti kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Harapan kami, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan budaya positifnya, agar kelas tempat kita mengajar dan tempat anak-anak didik kita belajar itu nanti akan menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Penerapan apa dulu nih? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama kita bahas mengenai teori kontrol. Sebenarnya pada saat kita mengajar, kita merasa kita telah mengontrol murid. Kita merasa kita bisa mengontrol murid, ya. Itu ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ini adalah teori dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini ternyata itu semuanya hanya ilusi. Ya, ada di. Sebenarnya pada saat guru mengontrol murid, ya. Kita merasa kita mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah murid yang telah mengikhlaskan dirinya untuk kita kontrol atau untuk kita minta melakukan sesuatu. Pada saat murid kita suruh berbaris, ayo nak berbaris, ya. Itu ada murid yang mau dengan ikhlas, ya. Ada juga murid yang tidak mau, malah duduk-duduk, ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain sehingga gurunya merasa harus memaksa, ya. Kemudian sebenarnya murid itu telah mengikhlaskan dirinya, dia mau, oh ya bu guru ada, berarti saya baris. Jadi itu adalah sebenarnya adalah perintah atau kontrol diri sendiri dari murid itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna kata disiplin. Ayo, ibu-ibu semua kira-kira apa ya arti kata disiplin? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Teratur. Ya, Bu ini teratur. Bu Eva? Apa disiplin, Bu Eva? Tepat waktu. Apa lagi? Ya, taat pada aturan ya Bu. Ya, betul. Itu semua adalah contoh-contoh disiplin. Ya, disiplin kita melakukan semua hal sesuai dengan aturan. Itu namanya disiplin. Ya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau ini bahasa Belanda ya, verantwoordelijkheid. Ya, itulah selalu menjadi apa itu? Sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah
Orang tadi harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini dalam bukunya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cekatan kelima, halaman 453 tahun 2013. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Vita Krisnawati. Terima kasih Bu Irna. Ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya adalah makna nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat-sifat manusia yang kita miliki, ya, kemudian mempunyai tujuan tertentu, itu namanya nilai kebajikan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984, beliau mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang kita perbuat itu mempunyai suatu tujuan. Kemudian yang disampaikan oleh Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi pada dasarnya nilai kebajikan itu ada termotivasi dari dalam diri kita yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang akan kita inginkan nanti. Nah, berikut adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang nanti akan kita bahas. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kenapa ini disebut 3 motivasi perilaku manusia? Di sini kita contohnya menaati suatu aturan itu tujuannya untuk apa sih? Ada mungkin kita menaati aturan itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tergantung dari motivasi dari diri mereka sendiri. Lalu ada juga yang menaati sebuah aturan atau disiplin itu karena untuk mendapatkan imbalan seperti itu atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ada juga yang ketika kita menerapkan sebuah disiplin itu kita menginginkan atau menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan reflektif. Contohnya adalah ini adalah sebuah kasus yang akan nantinya kita selesaikan dengan menggunakan restitusi. Di sini ada seorang anak bernama Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh
dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut? Tidak ya. Mohon maaf. Apa alasannya kenapa? Ada alasannya ya. Ya. Boleh saya bicara? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya coba menjawab seadanya gitu aja ya. Karena untuk yang maha benar itu Allah yang punya. Kenapa saya katakan saya tidak menyetujui atas perbuatan buruk Pak Seno? Karena di satu sisi Pak Seno itu dia sudah melakukan mendidik anaknya ya. Tapi di samping dia mendidik, penguatannya itu tidak memberikan rasa aman buat anak si Ipa tadi. Si Ipa itu merasa dipermalukan. Karena apa? Karena dia langsung disuruh maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Dia ditertawakan berkali-kali sama temannya. Nah itu seperti kata sekarang itu, katakanlah seperti dibully gitu loh. Harusnya anak begitu kita istimewakan biar dia mau tertarik atas pelajaran yang kita sajikan. Bagaimana caranya? Kita bermacam-macam media, bermacam-macam tata caranya biar anak mau mempelajari, mengikuti pelajaran kita yang dianggapnya susah menjadi senang dan mudah dimengerti sama anak tersebut. Itu saya rasa itu aja sih. Luar biasa pendapat dari Ibu Eni. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Eni. Kita pause sebentar ya Bu Eni, lagi ada saya. Iya. Tanggapan satu lagi. Ya, terima kasih tadi Bu Eni telah memberikan tanggapannya terhadap kasus yang antara Iva dan Pak Seno. Masih ada tanggapan dari ibu guru yang lain? Saya mau coba. Ayo, silakan Ibu Elvara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang kasus ini adalah menurut saya sebenarnya Pak Seno ini tidak sebagai guru kelas, dia itu tidak menguasai, tidak mengerti, tidak memahami bakat anak masing-masing. Yang kita pahami bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap anak itu tidak ada kekurangan, mereka punya kelebihan. Nah di sini Pak Seno ini tidak paham bahwa anak muridnya yang bernama Iva ini dia tidak pintar dalam matematika, tapi dia unggul dalam yang lainnya. Kayaknya dia si Iva ini jiwanya jiwa seni gitu loh. Jadi seharusnya seorang guru itu harus paham ketika si anak ini tidak menguasai matematika dan dia menguasai di hal lain, seharusnya dia itu mengerti dan tidak melakukan hal-hal yang memalukan siswanya seperti ini. Jadi ini sangat salah sekali, dan sekali lagi bahwa guru itu harus paham setiap anak-anaknya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi tidak ada seorang guru yang memperlakukan seperti ini di kelas masing-masing seperti di teman-teman kita semua. Dan saya juga yakin bahwa teman-teman kita semua di sini tidak ada perilakunya seperti Pak Seno ini. Jadi sekali lagi setiap anak itu unik dan perlakukanlah anak itu istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elvara. Berikutnya, menurut Ibu Elvara, apakah tindakan Pak Seno itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Jawab aja. Untuk Pak Senonya, apa maksudnya gimana? Iya. Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan sebuah hukuman yang harus diterima Iva ataukah sebuah konsekuensi dari perilaku Iva?
Kalau menurut saya di sini tuh Pak Seno kayaknya menghukum ya, karena dia ke depan lalu ini yang saya pahami dia itu berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kalau Oke. menurut saya. Iya. Baik, terima kasih Menurut saya. Ibu Elvara. Ya, tepuk tangan buat Ibu Elvara. Ya, ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah pertanyaannya ini aja? Apakah yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IFA itu merupakan sebuah hukuman yang diberikan oleh Pak Seno atau konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh IFA yang tidak memperhatikan pelajarannya Pak Seno? Konsekuensi dari Bu Elva. Bu Lili? Konsekuensi juga. Oke. Berikut. Nah, kita lihat apa itu hukuman. Ya. Di sini akan ada guru bersikap, ya. Akan ada 3 sikap yang mungkin bisa dilakukan, ya. Yang pertama memberikan hukuman, yang kedua konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita lihat apa itu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau oleh kata-kata gurunya. Ya, jadi dari tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tadi, ini ternyata memang merupakan suatu hukuman, ya, bukan konsekuensi. Karena hukuman di sini, ya, itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nanti atau misalkan bagi yang tidak memperhatikan nanti hidungnya dicubit seperti itu. Jadi tidak ada kesepakatan antara murid dan guru terhadap apa yang nanti yang telah diberikan oleh gurunya. Ya, jadi ini merupakan hukuman karena perilaku guru tersebut itu terjadi tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Ya, karena spontan melihat kejadian itu merupakan suatu hukuman. Nah, kemudian apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi sudah direncanakan atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalkan mengobrol, maka murid tersebut akan terhitung waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ya, sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Ya, jadi yang dimaksud dengan konsekuensi adalah hukuman. Ya, sebenarnya sama aja ya hukuman, tapi bedanya murid sudah tahu akan apa yang dia terima jika dia melanggar aturannya. Ya, misalkan ada terlambat masuk ke sekolah. Konsekuensinya apa? Ya, yang udah disepakati. Nanti kalau yang terlambat nanti memungut sampah misalkan. Ya, nah, dan murid sudah tahu ada peraturan seperti itu. Kalau belum ada peraturan seperti itu namanya hukuman karena keterlambatan. Ya, jadi kalau yang konsekuensi sudah ditetapkan atau sudah disetujui oleh kedua pihak. Berikutnya, apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut si Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Chelson Gosen tahun 1996. Ya, itu mengenai restitusi. Jadi murid bisa menyadari dirinya salah, ya, bisa menyadari diri salah, kemudian dia mencari solusi bagaimana untuk mengatasi masalahnya. Ya, misalkan dia sendiri yang menawarkan ke gurunya, ya, Ibu, karena saya telat mengumpulkan tugas, saya nggak apa-apa, saya nanti piket juga di luar kelas, misalkan, atau di tangga. Ya, itu tawaran dari murid sendiri. Jadi murid sendiri yang akan membuat hukuman buat dirinya dan akan ada perbaikan sikap dari dirinya. Kalau dia misalkan berjanji, jadi dia tidak akan terlambat mengumpulkan tugas atau tidak akan terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang nantinya kita akan gunakan untuk merestitusi siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh kegiatannya, Bapak Ibu. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Apa sih perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Ya, kita lihat mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu mengapa kita harus memilih keyakinan, karena kalau kita membuat keyakinan itu murid tidak hanya taat peraturan biar gak dihukum, kita saat ini taat peraturan supaya mendapatkan pujian. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan kelas, itu akan terdorong, termotivasi dari dalam diri siswa itu sendiri.
kemudian keyakinan kelas. Nah, ini adalah sebuah contoh keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas pertama itu misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Lalu ada lagi ini keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas kita nanti. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini nanti, di dalam segitiga restitusi nanti, kita akan mengadakan dialog atau wawancara kepada siswa yang mungkin salah satunya mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Seperti ini. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, apa saja sih yang kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas? Itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita akan menanyakan kepada si siswa atau murid yang telah melakukan kesalahan tersebut untuk memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Jadi perilaku yang mereka lakukan itu pasti semua ada alasannya. Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut, lalu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam dialog nanti kita akan menanyakan keyakinan kepada siswa, kepada murid yang telah melakukan kesalahan, apakah apakah yang mereka perbuat itu sudah mengacu pada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Contoh dialog singkatnya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Lalu ada menstabilkan identitas. Contoh kegiatannya atau contoh dialognya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang telah melakukan ini. Nah, di sini guru bisa memberikan motivasi kepada siswa bahwasannya tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, semua pasti melakukan kesalahan. Di sini ibu guru tidak ingin menghukum atau mencari kesalahan, tapi kita akan mencari sebuah solusi bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Lalu yang terakhir adalah keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada si siswa tersebut, ya, apakah perbuatan yang kamu lakukan sudah melanggar atau sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang harus kita tanyakan kepada murid yang sudah melakukan atau melanggar suatu aturan, seperti itu. Nah, di sini kami sudah memaparkan mengenai budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dan kemudian akan dipandu selanjutnya oleh Ibu Irma. Ya, itu tadi budaya positif yang telah kami diseminasi atau imbaskan kepada ibu-ibu semua, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi dari keyakinan kelas ini merupakan suatu hal yang baik ya untuk dilaksanakan agar murid kita merasa semua yang dilakukannya itu dia sadar, ya, apapun yang dilakukan dia sadar. Misalkan dia terlambat, dia sadar kalau perbuatannya itu adalah melanggar suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat aturan apa saja yang mau kita terapkan di kelas kita. Ya.
itu sebenarnya tidak berlaku hanya bagi siswa, tapi juga berlaku bagi kita, bagi guru. Karena saya mengalami sendiri di kelas saya, ya, kalau bu guru yang terlambat bagaimana? Nah, jadi kalau murid terlambat ada konsekuensi, berarti kalau guru terlambat pun guru juga harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya, kalau saya kemarin menjawabnya, konsekuensinya ibu berarti ke kepala sekolah. Jadi bukan ke murid. Konsekuensinya kalau ibu yang terlambat. Seperti itu jawaban saya kemarin ke siswa. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menanggapi mengenai budaya positif yang mau kita terapkan di kelas-kelas masing-masing, ya. Kira-kira menurut ibu-ibu budaya positif untuk membuat keyakinan kelas ini bisa dianggap suatu hal yang baik atau tidak? Baik. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ibu-ibu semua mau menerapkan di kelas masing-masing? Insya Allah. Iya. Ada yang, ya Bu? Tapi dari peraturan, judulnya kan peraturan dalam kelas ini jadi keyakinan, kok kayak rancu banget bahasanya. Ya. Peraturan sama keyakinan. Ya. Jauh banget bertolak belakang, nggak ada korelasi gitu. Ya. Dilihat dari peraturan kelas. Baik, Bu. Dan tentu mana aja aturan yang kita punya, kita terapkan ke mereka ini keyakinan. Keyakinan seolah-olah Allah itu ada. Nah, kayak keyakinan itu kayak masih abu-abu menurut saya. Kalau peraturan itu jelas. Ya, Bu. Di garis bawahi. Tadi kita sudah sampaikan di slide sebelumnya, ya. Kalau peraturan itu bersifatnya satu arah. Jadi misalkan sekolah yang buat, ya, peraturan sekolah kita masuk jam segini 6.30. Kemudian yang tidak pakai seragam tidak boleh masuk, dipulangkan. Atau kalau yang tidak bawa buku berarti nanti apa gitu hukumannya. Jadi kita yang membuat peraturan. Nah, kalau dengan keyakinan kita membuat anak-anak ini, murid-murid kita mempunyai keyakinan dalam dirinya akan aturan-aturannya ada. Sebenarnya sama, Bu. Peraturan dengan keyakinan ini sebenarnya sama, ya. Tapi bedanya hanya itu bersumber dari anak. Jadi atau semua warga sekolah. Jadi pada saat di kelas kami meminta ke murid apa saja yang mau kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Jadi murid yang mengusulkan seperti ini, masuk jam segini Bu, berarti kalau terlambat ini. Jadi mengumpulkan tugas harus tepat waktu Bu, ya. Kalau misalkan ibu bilang tugasnya dikumpulkan hari Kamis, berarti yang mengumpulkan hari Jumat, ini nilainya sudah beda. Nah, ini yang harus datanya dari murid, sehingga murid merasa ini merupakan suatu keyakinan yang mereka yakini dan mereka sadar akan konsekuensinya jika mereka tidak melakukan sesuai yang telah disepakati. Gitu. Jadi kalau peraturan itu hanya satu pihak sekolah membuat peraturan itu tidak bisa dibantah. Itu sudah peraturan. Jadi kalau misalkan ada orang tua protes, ini sudah peraturan sekolah, nggak bisa dibantah. Beda hanya dengan keyakinan. Keyakinan berarti kita membuat kesepakatan nanti dengan orang tua murid, ya. Misalkan jika murid kita rambutnya panjang, sekolah boleh atau tidak untuk memotong. Nah, jadi kita buat nanti keyakinan dengan orang tua murid, sehingga pada saat nanti ada kejadian rambut siswa kita panjang, kemudian gurunya memotong, tidak ada orang tua yang protes, tidak ada orang tua yang marah. Kalau kita sudah membuat dalam bentuk keyakinan, ya. Saya rasa itu bagaimana? Ya, cukup ya, Bu Pita. Baik, ibu-ibu, ibu kepala sekolah dan ibu-ibu sekalian, itulah tadi paparan kami mengenai budaya positif yang kita harapkan nanti bisa kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Semoga apa yang kami telah sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu lihat kalian hari ini sehat-sehat, ceria-ceria, mudah-mudahan seperti ini sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk hari ini, ya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini bertujuan untuk menciptakan bagaimana kelas kita enak untuk belajar, nyaman untuk belajar, kaliannya pun juga jadi bersemangat untuk belajar. Mau? Mau apa tidak? Mau. Oke, jadi hari ini kita buat kesepakatan kelas. Untuk membuat kesepakatan kelas ini, kalian nanti akan Ibu bagikan kertas, ya. Kemudian nanti kalian Ibu suruh menulis di sini apa yang mau kalian inginkan dari kelas kita, ya. Nah, kalian maunya kelas kita ini seperti apa, ya? Misalkan ada untuk peraturan seragamnya seperti apa, atau datangnya seperti apa, atau bagaimana keadaan kalian belajar di kelas, kalian maunya belajarnya seperti apa, ya? Misalkan harus mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, atau harus memakai sepatu saat di kelas, ya, atau seperti apa yang kalian inginkan, ya, agar kelas kita kelas yang tertib, kelas yang nyaman untuk belajar dan kondusif untuk belajar, ya. Jadi kalian pikirkan, nanti kalian tulis di kertas ini, kemudian nanti semua menempelkan di depan. Oke? Oke. Jadi sekarang Ibu bagikan. Gimana? Udah selesai? Oke, yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Ayo, siapa yang mau duluan tempelin? Ayo, silakan. Oke, ayo siapa lagi yang sudah selesai? Ayo, berikutnya. Boleh, siapa lagi? Oke, berikutnya. Di sini. Ya, sini dulu. Ayo. Ya, sini kan. Oke. Lihat berikutnya.
Baik anak-anak semua, tadi kalian telah menuliskan tentang keyakinan kelas, apa-apa yang kalian inginkan di kelas kita. Ya, nah dari yang telah kalian tuliskan, ya ada beberapa hal yang sama, ya. Jadi ibu ambil satu, ya. Kemudian ada beragam pendapat, ya. Jadi sudah ibu simpulkan, ada beberapa yang kita ambil, ini yang akan menjadi kesepakatan kelas kita, ya. Ada di sini datang tepat waktu, kemudian tidak boleh mencoret-coret meja dan merusak fasilitas sekolah, kemudian yang piket harus bekerja sama dan pulang bersama, ya. Kemudian tidak memakai topi di dalam kelas, tidak makan di kelas, ya. Kalau minum boleh, minum air putih itu diperbolehkan, ya. Kemudian meminta izin apabila keluar kelas, kemudian dilarang adanya pembulian terhadap teman. Kemudian memakai seragam lengkap, mendengarkan guru saat mengajar, ya, tidak bercanda saat jam pelajaran. Kemudian meminjam alat tulis dengan teman jika diizinkan. Ya, jadi harus minta izin dulu. Ya, ibu rasa ini adalah hasil kesepakatan kelas kita. Kalian setuju? Setuju. Siap melaksanakan? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngapain nyoret-nyoret buku gue, Tang? Bukan gue. Ini jelas-jelas tulisan lu. Ih, yaudah sih, orang ada penghapus. Ini buku lu masih kosong. Yaudah, orang gue cuma nulis segitu. Ya, ngapain? Ada apa ini? Ada apa? Ini gue Tang nyoret-nyoret buku saya. Tuh Bintang. Iya, Bu. Tapi kan cuma segini doang, Bu. Terus ada penghapus juga, Bu. Oke. Nanti habis ini Bintang Haikal ibu. Ayo, ibu ke ruangan. Bintang, tadi apa yang Bintang lakukan? Coret-coret buku Haikal, Bu. Coret-coret buku Haikal. Kenapa? Sisa, Bu, saya, Bu. Gabut. Bisa gabut. Apa yang Bintang rasakan kalau Bintang mencoret-coret buku teman itu, apa yang dirasakan? Seneng. Senang. Terus kalau temannya marah, Bintang senang juga. Menurut Bintang itu yang Bintang lakukan itu benar atau salah? Salah. Salah. Apa salahnya di mana? Bintang nyoret-nyoret buku Haikal. Merugikan teman? Merugikan teman. Merugikan teman. Oke. Itu salah ya. Bintang menyadari kalau itu salah. Salah. Terus kalau Bintang sadar itu salah, apa yang mau Bintang lakukan? Gak bakal nyoret-nyoret buku Haikal lagi sama teman-teman yang lain dan Bintang coret-coret. Ke Haikalnya minta maaf ya? Minta maaf ya, minta maaf sampai Haikalnya memaafkan dan berjanji Tidak akan mencoret-coret buku teman-teman lagi, Bu. harus dilakukan secara sadar, secara ikhlas ya, merubah kebiasaan. Walaupun itu kita melakukan hal yang menyenangkan ya, semua orang pasti suka melakukan hal yang menyenangkan, tetapi kita harus lihat bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi kita, bagi teman kita, atau merugikan nggak bagi teman kita. Ya, itu harus kita lakukan. Ya. Oke, Bintang minta maaf dan berjanji. Oke. Ya, salam. Ya, kita lanjut komponen listrik. Ya, rangkaian listrik itu ada dua jenis. Yang pertama rangkaian listrik seri. Yang kedua rangkaian listrik paralel. Oke, ini di papan tulis sudah ada rangkaian listrik seri.
Kenapa sampai bangunnya ke sini? Ya Bu, malam keasikan main game, akhirnya kebablasan sampai jam setengah 1. Kalau sudah terlambat seperti ini, Alfi rugi. Rugi. Rugi apa? Terus Bu, karena datangnya telat. Teman-teman sudah mulai belajar. Ya. Kalau Alfi tahu nggak peraturan sekolah kita itu datangnya jam berapa? Jam 6.30. 6.30. Berarti Alfi sudah melanggar peraturan. Berarti bersalah ya. Bisa Kalau melanggar peraturan harusnya dapat apa? hukuman. Dapat hukuman. Alfi sadar kalau Alfi salah? Sadar. Kira-kira hukuman apa yang pantas buat Alfi? Nanti saya siap pulang sekolah membersihkan kamar mandi. Pulang sekolah membersihkan kamar mandi. Itu dilakukan secara rela. Kemudian nanti masih mau terlambat lagi? Tidak Bu. Tidak. Apa upaya yang mau Alfi lakukan biar tidak datang terlambat atau biar tidak kesiangan? Tidurnya jam 9:30 atau jam 9. Berusaha untuk tidur lebih awal ya, karena kalian masih anak-anak, waktu istirahat kita itu sangat penting ya. Jadi sebelum jam 10 malam kita harus sudah tidur. Oke, itu ya Alfi. Ya, deal? Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Khairan. Tanggapan saya tentang membuat kesepakatan kelas kemarin sangat bagus karena menghasilkan kesepakatan dari kita semua untuk menjadikan kelas kita nyaman untuk belajar dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfara Kusumaningrum. Saya adalah wakil kepala sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan keyakinan kelas yang diterapkan oleh Ibu Irna dan Ibu Vita untuk menjadi kegiatan budaya positif kepada siswa khususnya dan nanti akan ditularkan kepada teman-teman sejawat. Jadi saya berharap bahwa penerapan budaya positif tentang keyakinan kelas adalah supaya anak-anak itu yakin bahwa kegiatan-kegiatan yang positif itu bisa dari hatinya, bukan dari suatu arahan atau suruhan dari guru kelasnya, tapi mereka yakin bahwa sesuatu yang positif itu baik buat mereka. Jadi tidak ada rasa paksaan. Insya Allah kedepannya lebih baik dan bisa menularkan teman sejawatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itawati, teman sejawat dari Ibu Irna Dewita dan Vita Krisnawati. Menurut saya, pelatihan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Irna dan Ibu Vita sangat membantu dan menambah pengetahuan saya, di mana kita sebagai guru agar bisa menyikapi siswa untuk memiliki karakter yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.